Berdiri satu partai kejangan. Masyarakat. Wow. Terima kasih. Saya akan duduk kembali. Sebelah kiri saya. Mana orang tangannya? Yang ada boleh telah berdiri. Terima kasih untuk Papua is our Papua is Papua bukan kita. Papua adalah negeri Aceh. Papua is every paradise and from kita. Papua surga kecil yang indah dapat ini. Minyak dan juga sektor perkebunan, pertanian, dan juga dengan destinasi buat pariwisata yang luar biasa dijanjikan. Untuk menemani kesempatan ini juga, kami ingin menyampaikan pesan kami kepada Bapak Menteri Pariwisata. Kami berharap selamat datang Bapak Wali Kota yang diwakili Bapak Sekretaris Daerah. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan Kabupaten Solo telah memiliki sumber daya alam yang cukup menjanjikan. Solo dulu disebut dengan slogan Kota Minyak. Dalam kebijakan program dan kegiatan melalui program yang hanya membantu atau memberikan kebijakan, program hanya nilai satu saja baru kita bikin apa. Kalau bisa memberikan satu perhatian dan membangun infrastruktur pariwisata di Kabupaten Solo menjadi ikon untuk provinsi Papua Barat. Dan pada kesempatan ini juga kami mengimbau, berharap kita semua yang datang dari berbagai tempat, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah, keamanan, keselamatan, dan juga jangan lupa mama-mama dan bapak-bapak UKM sudah ada di kiri kanan di tempat kita ini. Jangan mereka datang di sini, pasal mereka pulang ke jalur berkebal. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang bawa, sisihkan sebagian untuk belanja dan kasih berkait mereka. Bahwa kegiatan sebesar ini didanai penuh oleh Kabupaten Sorong, total 2.973, 2 miliar dari Kabupaten Sorong, 950 juta CPP jalan-jalan. Kegiatan ini bukan untuk pura-pura menghabiskan dana PPA, tetapi memulihkan ekonomi dan juga mau menceritakan kepada Indonesia dan bangsa negara Indonesia, Papua itu damai. Mari beramai-ramai datang berregistrasi, datang berwisata karena sponsor di Papua Barat Daya tidak kalah. Siapa yang tidak aman? Buktinya dari 10 negara sampai 6 negara sudah datang, bisa tampil lagi di Papua. Siapa yang tidak aman? Akan 1,4 miliar wisatawan domestik atau nusantara. Targetnya satu orang itu membuang rata-rata 2,4 juta. Itu mulai dari nginep, transportasi, beli oleh-oleh untuk makan, beli paket wisata dan lain-lain. Harapannya, harapan dari Bapak Presiden Pak Jokowi, ketika 1,4 miliar bergerak, mereka mengeluarkan rata-rata 2,4 juta.
akan ada 3.210 triliun uang berputar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Itulah nanti obat kuat jamu semangat kita menangkal resesi ekonomi global. Karena rantai pasok yang terganggu berkaitan dengan Rusia. Kemarin kita membaca beberapa media internasional, Inggris yang punya liga terbaik di dunia itu sekarang antri di paling dunia karena ekonominya lagi tidak baik. Sehingga pariwisata ini Bu Dokter Rosalin, kemudian Pak Bupati, kemudian Pak Diji Gubernur juga menyampaikan keindahan alam Papua. Kami sampaikan riset terakhir dari beberapa lembaga survei, terkhusus dari teman kami Profesor Ilham dari Kuala Lumpur University. Orang mau datang ke Indonesia, nomor satu bukan melihat alam yang indah, Pak. Nomor satu, 32% ingin melihat seni budaya khas Indonesia. Jadi Papua sangat kaya, Pak, bilangnya. Kalau kita ke Bali, Bapak Ibu, setiap jam 5 sore sampai dengan jam 6 untuk menyaksikan sunset, kita hidur dengan tari kecap. Kita bayar sekarang 120.000 per orang. Disediakan 1.000 seat, waiting list, banyak turis-turis, banyak wisatawan yang dapat pergi. Karena apa? Ingin melihat seni budaya khas Indonesia. Jadi tolong Pak Gubernur, Pak Bupati, ayo kita saksikan atraksi budaya khas Papua yang saya kira ini menjadi atraksi yang menarik untuk wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun dari dalam negeri. Karena survei Pak sekarang ngomong 32% orang datang ke Indonesia karena ingin melihat seni budaya. Peringkat contoh, Bu Dokter kalau nggak ada event ini nggak akan ke Sorong. Saya nggak ada event ini nggak akan ke Sorong. Teman-teman dari cendekiawan perempuan Papua yang Bogor, yang Jawa Barat nggak akan kesini kalau nggak ada event. Sehingga tadi saya diskusi singkat dengan kakak ini, buat event-event yang menjadi magnet orang datang ke tanah Papua. Kita banyak infrastruktur kemarin yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk PON, tapi sampai sekarang tidak dimanfaatkan untuk event-event. Jadi Bapak Ibu, event ini menjadi daya tarik. Saya diangkat pegawai tahun 98 Bapak Ibu. Saya pernah menjadi kepala desa, saya pernah menjadi lurah, saya pernah menjadi camat, saya pernah menjadi kepala dinas pariwisata, dan sekarang pernah jadi direktur di kementerian. Saya ngalami dari bawah. Dan ketika saya membangun Banyuwangi dulu, yang terkenalnya kota santet, kita branding menjadi kota internet dan kota pariwisata. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus makan 3 hal, akses harus bagus. Yang kedua, amenitas harus cukup. Yang ketiga, dari atraksi harus banyak. Jadi Pak Bupati, saya dulu membuat event 123 event dalam 1 tahun di Banyuwangi. Bapak bisa saya cek, waktu itu saya direktur festival, festival pesona tanah Papua ini, tapi 123 event. Apakah uangnya banyak? Tidak. Kemauan kita yang banyak, ide kita yang banyak. Saya sering cerita, kalau kita punya ide, punya gagasan, tapi uang tidak akan kita berhenti, hanya sebatas kreatif. Kita harus naik level di atasnya, Bapak. Namanya kreatif. Kreatif itu punya ide, gagasan, ada datangan, kita harus jalan terus. Dengan mengandalkan apa? Networking, kolaborasi, dan sinergitas.